kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan berjudul Bisnis Model Kanvas, yang dimana saya tidak sendiri, ditemani dengan rekan-rekan saya yang bernama Raden Roro Fairuz, Reza Hiwita Dewi, Mega Aulia Soleha, dan saya sendiri Dea Melia. Pengertian bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah sebuah alat atau tools yang digunakan untuk mensederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau mahasiswa yang untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah alat bisnis dengan lebih sistematis. Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation, bisnis model kanvas adalah sebuah model bisnis gambaran logis mengenai bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menghantarkan, dan menangkap sebuah nilai. Lebih lanjut, pengertian bisnis model kanvas dapat diartikan sebagai salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau yang akan jalani. Baik, di sini ada manfaat bisnis model kanvas. Yang pertama ada mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Dengan bisnis model ini hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai blok yang akan ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar. Yang kedua ada meningkatkan fokus terhadap poin-poin penting perencanaan bisnis, memfokuskan bisnis pada elemen strategis yang paling penting dan akan memiliki dampak besar pada pendorong pertumbuhan. Yang ketiga ada mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Ketika pelaku bisnis melakukan eksekusi bisnis, mereka dapat menjadikan bisnis model kanvas akan menjadi panduan untuk mengalami eksekusi bisnis berdasarkan poin yang telah dirancang sebelumnya. Di sini ada 9 blok dalam bisnis model kanvas ini. Yang pertama adalah segmen pelanggan atau customer segment. Dalam elemen ini perlu menentukan segmen pelanggan yang mana akan menjadi target bisnis. Yang ini penting untuk melakukan strategi bisnis selanjutnya. Tanpa elemen dasar ini maka bisa dikatakan bahwa perusahaan tidak memiliki tujuan untuk dituju. Yang kedua ada value proposition adalah daya tarik atau mulai apa yang akan ditawarkan dalam bisnis atau usaha setelah menentukan pasar atau elemen pelanggan dari elemen pertama ini. Yang ketiga ada channels atau saluran. Ini tuh bisa disebut dengan sekat yang digunakan dalam mempromosikan brand atau merek produk pada pelanggan, lalu membentuk branding dari produk yang agar memiliki kesan lebih positif ketimbang brand-brand lain. Yang keempat ada revenue streams atau sumber pendapatan yang diperoleh dalam usaha atau bisnis dalam jangka waktu tertentu. Karena upaya kita dalam membuka usaha atau bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan, jelas elemen ini penting untuk diperhatikan. Lanjutan 9 blok bisnis model kanvas. Yang kelima yaitu care research, di mana sumber daya dalam hal ini merupakan sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan juga dimiliki oleh usaha atau pembisnis. Care research ini diwujudkan untuk menunjang value proposition suatu usaha atau bisnis. Yang keenam, customer relationship, hubungan konsumen. Dalam hal ini, model kanvas pelanggan juga merupakan salah satu elemen yang wajib diperhatiin. Alasannya karena pelanggan wajib atau diperhatikan secara intensif agar tidak berpaling ke bisnis lainnya hanya karena hubungan yang kurang baik. Yang ketujuh, key activities, aktivitas yang dijalankan, di mana key aktivitas ini adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan produktivitas dari produk kegiatan utama suatu perusahaan atau usaha. Hal ini dibutuhkan juga untuk mendukung value proposition sehingga tetap terjaga nilai plus dari produk yang ditawarkan. Yang kedelapan yaitu key partner, di mana kerjasama.
Kerjasama ini elemen yang ditujukan untuk perorganisasian aliran barang atau layanan lainnya. Elemen ini juga berhubungan dengan key aktivitas yang mana juga terkadang membutuhkan pihak lain dalam menyelesaikan kegiatan produksinya. Yang kesembilan yaitu cost struktur, itu struktur biaya. Struktur biaya ini adalah komposisi dari semua biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisnis model serta menciptakan value proposition yang dapat diberikan pada konsumen. Elemen ini penting agar juga mendapatkan revenue stream untuk bisnis tersebut. Penerapan BMC dalam merumuskan ide bisnis. Penerapan di Indonesia dari sebuah konsep model bisnis yang unik, yaitu model bisnis kanvas atau lebih dikenal dengan Business Model Canvas atau BMC. Konsep model bisnis yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yevi Spigner ini berhasil mengubah konsep model bisnis yang rumit menjadi sederhana. Dengan pendekatan kanvas, model bisnis ditampilkan dalam satu lembar kanvas berisi peta 9 elemen atau kotak. Karena kesederhanaannya, metode kanvas dapat mendorong sebanyak mungkin karyawan terlibat dalam pengembangan model bisnis organisasinya. Untuk menyusun model bisnis menggunakan pendekatan ini, untuk mengembangkan BMC Business Model Canvas, organisasi dapat memulai dari memotret kondisi saat ini diikuti dengan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT dapat digunakan untuk merancang model bisnis perbaikan dan prototipe model-model bisnis masa depan. Baik, jadi kesimpulannya, Business Model Canvas adalah sebuah alat atau tools yang digunakan untuk mensederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau wirausahawan untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Penggunaan strategi BMC, Business Model Canvas, dalam menjalankan bisnis mampu meningkatkan alur pendapatan perusahaan, menjadikan perusahaan berkembang dengan pesat karena adanya jalinan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten mendukung kemajuan usaha. Selain itu, strategi ini sangat praktis dan mudah dalam hal kerancangan. BMC, Business Model Canvas, hanya membutuhkan selembar kertas. Selain itu, manajemen yang ditawarkan BMC sangat sederhana dan mudah untuk diaplikasikan, sehingga BMC dapat menjadi strategi yang mampu mengatasi masalah bagi pengusaha baru dalam merancang model bisnis yang akan dijalankannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.